Oke, selamat pagi guys. Perkenalkan, nama saya Sutopo. Saya owner sekaligus founder mastahseo.com. Oke, di sini saya ingin sharing bagaimana sih kita memilih niche blog ya. Untuk memilih niche blog, sebenarnya ini adalah langkah awal atau modal awal kita untuk ngeblog. Oke, di sini saya tulis dulu modal ngeblog. Yang pertama itu menentukan yang namanya niche blog. Niche blog itu apa? Niche blog ya, bukan niche blog ya. Niche blog itu pembahasan untuk topik tertentu. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, untuk membuat blog yang berpenghasilan sebenarnya nanti itu ada banyak, tapi untuk persiapan awal kita harus punya ini niche blog, topik yang akan kita jadikan pembahasan di blog kita. Yang kedua itu domain. Domain itu nama unik untuk sebuah IP. Jadi kan yang ada di internet itu kan misalkan google.com. Nah, aslinya itu kan berbentuk IP. Gampangnya gini deh. Domain itu yang .com, .net, kemudian .org. Nah, ini yang disebut dengan domain. Kemudian yang ketiga itu hosting. Salah. Tapi platform blog. Nah, platform blog ini ada berapa? Yang pertama ada Blogger, kemudian ada yang pakai wordpress.org, kemudian ada Drupal, kemudian ada Joomla. Nah, dari sekian banyak platform blog, yang paling banyak digunain untuk kalangan blogger itu pakai WordPress. Pakai Blogger maksud saya. Kemudian pakai wordpress.org. Nah, ini platform blog yang paling banyak digunain untuk ngeblog. Nah, kemudian modal selanjutnya itu hosting. Hosting ini opsional ya. Jadi kalau misalkan teman-teman pakai platform ngeblognya pakai platform Blogger, itu kita nggak harus membeli hosting. Tapi kalau pakai WordPress ya itu wajib guys. Ini pakai wordpress.org. Nah, selanjutnya apa? Model selanjutnya itu konten. Konten itu apa? Kurang lebih isi isi website kita. Ini mencakup tentang artikel, gambar, video, dan lain-lain, audio, dan lain-lain. Ini untuk konten. Nah, setelah konten itu kita masuk monetize. Gimana sih tulisan monetize? Bahasa gampangnya menguangkan blog. Jadi blog kita itu ngasilin uangnya lewat apa? Nah, di sini saya punya contoh gambaran cara ngasilin blog. Jadi yang pertama itu untuk dapat uang dari blog itu ada 3 ya di sini, 4, 1, 2, 3, 4. Yang pertama itu produk. Jadi kita bikin blog, kemudian di situ kita jualan kursus, kemudian jualan ebook, jualan audio, video, tutorial, webinar, software, dan lain-lain. Itu untuk jenis produk virtual. Sedangkan untuk fisik itu buku, merchandise, CD atau DVD, kemudian toko online juga masuk di sini. Kemudian untuk produk ini ada continuity program. Ini aku kurang tahu, belum paham. Ini kurang lebih ini kayak konten ya. Jadi kalau misalkan premium konten itu kan dia berarti dia menjual konten ya. Jadi dia bikin blog,
Kemudian di situ dia si pemilik blog tadi dia menulis artikel. Nah, artikelnya tadi dijual. Itu kurang lebih pemahamanku. Kemudian selling flipping blog. Di sini kurang lebih dia misalkan gini. Dia punya website, visitornya udah 10.000, udah ngasilin AdSense misalkan 1 bulan 3 juta. Nah, websitenya atau blognya tadi itu dijual di situs yang namanya Flippa. Nah, itu situs untuk jual beli website. Kemudian shadow parking ini domain ya, jadi kita jual beli domain. Nah, untuk periklanan itu ada banyak, ada AdSense, sponsorship, CPC, paperless, ya ini lebih ngarah ke ini loh, apa namanya, kayak Google AdSense. Nah, periklanan. Kemudian untuk service atau jasa itu seperti desain, training, konsultan, speaking dan lain-lain. Oke, di sini saya akan contohkan satu aja. Misalkan dari service, contohnya seperti Mas Taseo misalkan. Ini punya saya, ini blog, platformnya pakai WordPress. Kemudian di situ saya menjual produk virtual ya. Jadi di sini saya menjual produk isinya tentang kursus CEO ya. Kemudian untuk service lain itu kayak stopo.com. Nah, di sini saya buka service. Itu jasa pembuatan website, jasa SEO, ya macam-macam lah. Jadi blog saya ini saya buat, saya monetize itu lebih mengarah ke service ya, ke jasa yang aku tawarin ke klien-klien, kurang lebih kayak gitu. Nah, untuk teman-teman itu saya target, maksudnya gini, teman-teman setelah teman-teman sebenarnya kan dari ABC sendiri aku cuman ngajarin gimana cara ngasihin uang lewat blog. Nah, untuk pilihan ini bagaimana menguangkan lewat blog itu setelah teman-teman, misalkan teman-teman buka jasa seperti saya, misalkan jasa kursus bahasa Inggris atau apa ya, seperti itu setelah teman. Nah, itu untuk monetize. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Ini untuk modal ngeblog. Nah, selanjutnya kita akan bahas bagaimana nomor 1 ya guys, itu menentukan niche blog. Oke. Untuk menentukan niche blog itu sangat gampang, tapi yang sulit itu menulis artikelnya. Nah, untuk yang bingung menentukan niche blog itu bisa, misalkan kita buka di sini, kita nggak tahu nih mau bikin blog tentang apa isinya. Ya, kalau aku sih tergantung teman-teman bikin blog itu tujuannya untuk apa. Kalau misalkan di monetize-nya ini untuk PPC, Google AdSense, misalkan ya kita harus bikin blog yang sesuai dengan tasnya Google AdSense. Misalkan topiknya harus gini-gini, yang ngiklan juga banyak ya, nanti kita akan bahas lebih jauh ya di next blog. Oke, nah di sini teman-teman bisa lihat beberapa kategori yang bisa dipilih untuk digunakan untuk bermain Google AdSense. Untuk Indonesia itu yang bagus, yang banyak pengiklannya. Maksudnya pengiklan itu seperti ini ya. Jadi kayak misalkan aku di sini buka harga Android. Ini untuk gambaran. Jadi kan sebelum kita memilih niche blog, niche blog kita harus filter keyword atau niche blog itu harus ada pengiklan. Oke, saya jelaskan dulu. Misalkan di sini kok iklannya nggak relevan ya, Bu. Mungkin aku buka dulu halamannya.
Nah, seperti ini. Contohnya seperti ini. Jadi si situs lazada.com dia beriklan ke Google. Kemudian Google itu menayangkan dari Google itu menayangkan secara otomatis untuk iklan yang dipasang di blog kita ya. Nah, tujuannya apa? Maksudnya gini, jadi keyword atau niche blog yang kita bidik harus banyak pengiklan. Nah, ini tujuannya satu, supaya iklan ini itu diklik sama pengunjung. Oke. Itu untuk supaya klik iklannya supaya iklan di blog kita itu diklik sama pengunjung. Nah, karena ini iklannya relevan sama halaman website kita, maka otomatis nanti si pengunjung mengira bahwa ini bukan iklan. Nah, misalkan dia penasaran nih mengunjungi website, kemudian di sini ada iklan di situ, wah harganya murah nih, kemudian diklik. Nah, dari situ kita dapat uang dari Google. Nah, contohnya seperti itu. Ini untuk keyword atau niche blog. Ada pengiklan. Yang kedua itu supaya iklan di blog kita diklik, kemudian iklannya yang tampil di blog kita itu relevan. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Kenapa kita harus memilih blog yang banyak yang ada pengiklannya. Kemudian yang kedua, niche blog banyak dicari. Nah, untuk niche blog yang banyak dicari, sebenarnya semua kategori ini sebenarnya pasti ada yang nyari. Tapi kita balik lagi ke sini, karena target teman-teman misalkan mau main Google AdSense, ya ini harus perhatikan niche blog yang teman-teman pilih itu ada pengiklannya apa enggak. Nah, cara nyarinya gimana? Oke, kita lanjut. AdWords, teman-teman bisa buka adwords.com. AdWords. Mana ya, nggak mau. AdWords.com. Oke, ini saya close, ini nanti aja. Hampir semua topik banyak dicari. Apa lagi ya? Mungkin itu aja sih. Oke. Jadi kalau saran aku buat teman-teman untuk memilih niche blog itu yang perlu diperhatikan ini, niche blog yang teman-teman pilih ada pengiklannya. Tujuannya apa? Supaya iklan yang dipasang di blog teman-teman itu ada yang ngeklik, karena iklannya itu relevan ya. Iklan yang tampil di sini itu relevan. Nah, yang kedua, niche blognya banyak dicari. Dan yang ketiga itu niche blog yang dipilih tidak mempunyai kompetisi yang berat. Maksudnya gimana? Gini, aku jelasin. Misalnya dulu ya. Misalnya teman-teman niche-nya tentang motor misalnya, ya sebut saja motor. Terus kita ketik di Google misalkan motor. Oke, misalkan misalkan contohnya ini, misalkan kita ingin membuat website tentang motor.
Nah, jadi teman-teman nanti kalau misalkan membuat website tentang motor, teman-teman harus siap bersaing dengan website-website besar seperti ini. Misalkan situs OLX, situs Yamaha, Berniaga, ini kan situs-situs besar. Ini Alexanya juga udah kecil, ya seperti itu. Jadi teman-teman harus pilih. Kalau misalkan misalkan masuk susah banget sih. Jadi misalkan teman-teman pengen misalnya niche blognya tentang motor. Kalau motor itu kan masih kesulitan. Nah, kita persempit lagi. Jadi blog kita misalkan membahas tentang harga dan spesifikasi motor. Harga dan spesifikasi motor misalkan. Nah, ini kan lebih sedikit daripada yang tadi. Nah, jadi teman-teman nanti intinya siap bersaing sama website-website seperti ini. Seperti ini ya. Siap-siap bersaing. Nah, kalau untuk kalau misalkan dipersempit lagi masih susah, itu bisa dipersempit lagi. Misalkan blognya membahas tentang harga motor, ya isinya tentang harga motor semua, kayak gitu. Oke, sepertinya udah selesai. Nah, misalkan di sini kita keyword planner. Oke, misalkan di sini kita bisa contohkan, misalkan harga motor Kawasaki. Harga motor Kawasaki. Kemudian harga motor Honda, harga motor Yamaha. Ini kita buat dulu daftar topik yang akan kita bahas ya. Nah, di sini nanti dibahas lagi harga motor dan spesifikasi. Misalkan Ninja 250 cc sama 250 cc. Misalkan untuk Honda itu nanti dibikin lagi. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Jadi kita bikin daftarnya dulu. Nah, setelah kita tahu daftar ini, kita search di Google. Seperti ini kita search, misalkan langsung get IDES. Kenapa kita harus menggunakan AdWords? Tujuannya untuk mengetahui ya. Jadi berapa banyak sih yang gunain keyword harga motor Honda, kemudian harga motor Yamaha. Nah, untuk pencarian keyword harga motor Honda itu ada 18.100. Ini pencarian dalam 1 bulan. Nah, tadi saya bilang kan niche blog harus ada pengiklan. Nah, untuk nyarinya langsung klik di sini competition, cari aja di sini yang high ya. Yang high seperti ini. Ini maksudnya keyword ini itu pengiklannya banyak. Contohnya langsung aja, misalkan tak search di sini. Oke, saya tungguin. Gimana guys? Udah paham ya? Oke, misalkan di sini ide bagus harga motor. Nah, ini misalkan ini kayaknya situs blog AdSense nih kayaknya. Oke, kita lihat ya. Oh iya, benar sekali. Nah, ini dia membuat artikel atau halaman mengenai Yamaha Mio bekas. Nah, nanti otomatis iklan di sini itu relevan ya, berdasarkan topik yang teman-teman tulis. Nah, contohnya seperti ini. Ini kok iklannya nggak relevan ya? Kemungkinan dari Google itu nggak ada, tapi biasanya relevan sih. Oke, coba aku refresh dulu.
masih nggak relevan, aku refresh ya. Kurang lebih seperti itu gambarannya. Nah, seperti ini contohnya ya. Jadi iklan yang dihasilin Google itu relevan sama topik yang kita bahas di halaman website ini. Seperti itu, otomatis iklan ini akan diklik oleh pengunjung. Itu untuk gambarannya. ya sebenarnya kurang lebih seperti itu sih. Untuk memilih niche blog. Oke, mungkin itu aja sih yang bisa aku sampaikan buat teman-teman. Ya cuman video apa ya cuman sharing-sharing aja sih. Nah, kurang lebih seperti itu pengalamanku. Jadi nanti pilih topik pilih topik, kemudian buka adswords.com, klik tool, kemudian keyword planner, terus nanti diisi daftar topiknya. Misalkan seperti ini. Terus kita paste di waktu pencarian tadi, waktu masuk ke Get Ideas nanti akan tampil seperti ini. Nah, kemudian klik competition, cari yang high. Meskipun pencariannya kecil, karena target kita adalah main Google AdSense, otomatis gimana caranya iklannya ini biar relevan. Nah, seperti itu. Mungkin itu aja dari aku. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di tutorial berikutnya tentang domain ya, memilih domain. Oke. Memilih domain dan membeli domain. Sip. Selamat belajar guys.